أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيما أحد علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه، أن لا نخمس وجها ولا ندعو وائلا ولا نشق جيبا وأن لا ننشر شعرا. رواه Abu Daud Sajistani. Membentangkan dan menyibak rambut berdasarkan hadis seorang wanita yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara janji yang diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kami dari hal yang ma'ruf yang tidak boleh kami durhakai adalah jangan melukai wajah, jangan meratap ketika musibah, jangan merobek-robek saku, dan jangan membentangkan dan menyibak rambut. Riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kana Hudzaifah idza mata lahu maitu yaqulu la tu'dinu bihi ahadan inni akhafu an yakuna na'yan inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biudniya hataini yanha anil na'i. Rawahu Abu Isa Tirmidzi wa Imam Ahmad di Musnadih. Mengumumkan berita kematiannya di atas menara-menara atau corong-corong pengeras suara, karena hal ini menyerupai kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bahwasanya jika ada seseorang yang meninggal, dia berkata, "Janganlah kalian umumkan kepada seorang pun, karena aku takut hal ini merupakan pengumuman kematian. Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pengumuman kematian." Riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, dan dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dan disetujui oleh Syekh Albani. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najashiyya fi yawm alladhi mata fihi kharaja ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Muttafaqan alaih. Dan hal-hal lain yang berhubungan dengan mayit. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan berita kematian Najasyi di hari kematiannya. Beliau keluar ke tanah lapang, kemudian menata shaf dan bertakbir 4 kali. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha ra'yata Zaidun fa usiba thumma akhadha Ja'farun thumma akhadha Abdullah ibn Rawaha fa usiba wa inna aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadrifani thumma akhadha Khalid bin Walid min ghairi imra'atin futiha lahu. Rawahu Imam Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bendera diambil oleh Zaid sampai dia gugur. Kemudian diambil oleh Ja'far sampai dia gugur. Kemudian diambil oleh Abdullah bin Rawahah sampai dia gugur.
kedua mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlinang air mata. Kemudian bendera itu diambil oleh Khalid bin Walid tanpa diperintah, sehingga Allah memberikan kemenangan kepadanya. Riwayat Imam Bukhari. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر متفق عليه. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang yang ihram kemudian jatuh dari kendaraannya dan meninggal. Mandikanlah dengan air dan daun bidara. Muttafaqun alaih. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما وفاة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسلناها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا متفق عليه. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Zainab radhiyallahu anha putrinya meninggal dunia, mandikanlah 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Muttafaqun alaih. An Atiyah radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibda'na bima yaminaha mawadhi'al wudu'i minha. Muttafaqun alaih. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para wanita yang memandikan putri beliau, mulailah dengan bagian tubuh yang kanan dan anggota-anggota wudunya. Muttafaqun alaih. An Atiyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كفورا فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا أذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرناها إياه متفق عليه. Dan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha juga dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kepada kami ketika kami memandikan putrinya dan bersabda, mandikanlah 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian memandang perlu dengan air dan daun bidara, dan jadikanlah di akhir kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Setelah selesai, beritahukanlah kepadaku. Setelah kami selesai memandikannya, kami beritahukan kepada beliau. Maka beliau memberikan kain sarungnya kepada kami. Seraya berkata, jadikanlah ini sebagai pakaian yang menyentuh kulitnya. Muttafaqun alaih. An Atiyah radhiyallahu anha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam adzafarna syi'raha thalathata athlatin qarnaha wa nasihatiha. Muttafaqun alaih. Dan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha juga dia berkata, maka kami jalin rambutnya 3 jalinan, 2 di atas dan 1 di ubun-ubunnya. Muttafaqun alaih. An Atiyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dhafarna syi'raha thalathata qurunin wa alqainaha khalfaha. Muttafaqun alaih. Dan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha juga dia berkata, maka kami jalin rambutnya 3 cabang dan kami julurkan di belakangnya. Muttafaqun alaih.
an Ali bin Abi Thalib qala ghasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'altu anzura ma yakuna minal mayyit falam ara syai'an wa kana tayyiban hayyan wa mamitan sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, aku memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat pada beliau hal-hal yang biasa terdapat pada mayit. Ternyata tidak ada sedikit pun padanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baik tubuhnya ketika hidup dan di saat meninggal. Riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Wa Aisyah zawjah Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, "Law kuntu astaqbaltu min amri ma astadbartu ma ghasalta Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'ihi." Rawahu Abu Dawud Sijistani, Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, seandainya pendapatku ini dulu terlintas di benakku, maka sungguh dulu tidak ada yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali istri-istrinya. Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Wa an Aisyah zawjah Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha qalat raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-baqi'i fa wajadani wa ana ajidu sudaan fi ra'si wa ana aqul wa ra'sahu faqala bal ana ya Aisyah wa ra'sahu thumma qala ma dharraki law mitti qabli faqumtu alayki faghsaltuki wa kafantuki wa sallaitu alayki wa dafantuki. Rawahu Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari pemakaman jenazah seorang di Baqi, dan aku merasa pusing kepalaku, sehingga aku berkata, aduh, sakitnya kepalaku. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan akulah yang mengaduh, aduh sakitnya kepalaku. Tidak masalah bagimu kalau engkau mati sebelumku. Sehingga aku memandikanmu, mengkafanimu, mensolatimu, dan menguburkanmu. Riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani.